Praying Family, dan kesempatan kali ini saya ingin juga melanjutkan tema yang bulan September lalu saya pernah menyampaikan tentang hamba Tuhan, Bunda Maria sebagai hamba Tuhan. Dan semangat atau spiritualitas hamba Tuhan itu adalah bahwa berangkat dari pengalaman kasih, ya. Jadi cinta yang mendalam pada Yesus yang adalah Tuhan, dan sekaligus Yesus yang adalah jalan untuk mengalami kasih Allah. Dan itulah yang kita ingin coba lanjutkan dalam malam ini. Malam ini saya sudah membagikan eh, bahan atau renungan yang bisa dibawa dan renungkan masing-masing. Izinkan saya sharing screen supaya langsung bisa masuk ke dalam beberapa poin renungannya. Eh, saya ingin berangkat dari apa yang pernah disampaikan kepada mereka ketiga orang yang menerima penampakan dari Bunda Maria di Fatima. Dan dalam pesannya itu ada 15 pesan, dan yang saya mengambil kali ini adalah 6 pesan yang ingin saya coba dalami bersama malam ini. Di situ Ibu Maria menyampaikan pesannya. Barang siapa dengan setia menghormatiku dengan berdoa rosario akan menerima rahmat yang istimewa. Ibu Maria berjanji akan melindungi secara khusus dan memberi rahmat yang berlimpah kepada yang berdoa rosario. Dan rosario menjadi perisai yang ampuh melawan kejahatan, menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik, mengurangi dosa, dan memberantas kesesatan iman. Jiwa yang bersandar padaku dalam doa rosario tidak akan binasa. Barang siapa berdoa rosario dengan penuh kesungguhan dan kekusukan, dengan merenungkan peristiwa-peristiwa yang suci, tidak akan ditimpa kemalahan. Barang siapa yang hidup dengan penuh kesetiaan terhadap rosario, tidak akan mati tanpa menerima sakramen-sakramen gereja kudus. Keenam, janji Ibu Maria ini saya pilih karena saya ingin mendalaminya dalam konteks hamba Tuhan. Sebagaimana kita mendalami dan juga pada hari ini adalah hari terakhir bulan Rosario, tanggal 31 Oktober, mengapa Ibu Maria dalam gereja sangat ditempatkan secara khusus sebagai Bunda Gereja dan juga kita menyebutnya Ratu Rosario. Tentu banyak hal yang sungguh membuat kita juga menjadi jelas bahwa Bunda Maria adalah ibu Tuhan Yesus yang sekaligus juga murid Tuhan Yesus yang sekaligus juga hambanya. Sebagaimana kita tahu dalam perenungan tentang Yesus sebagai hamba Yahweh dalam kitab Yesaya itu digambarkan hamba Yahweh adalah hamba yang selalu setia, hamba yang selalu mau memberikan hidupnya untuk semua. Dan bahkan hamba Yahweh itu adalah hamba yang sungguh mengangkat setiap manusia untuk mengalami pengalaman akan Allah yang membebaskan manusia dari kuasa jahat, dari kuasa maut. Dan inilah pengorbanan dan jalan sebagai seorang hamba. Kiranya ini juga yang saya akan bawa, bahwa Bunda Maria pun juga seperti itu. Sebagai hamba Tuhan, panggilannya adalah jelas, yaitu selalu hadir di setiap langkah dan setiap waktu, di setiap peristiwa Tuhan Yesus. Dan yang paling utama adalah di saat-saat Tuhan Yesus menyelesaikan apa yang diminta oleh Bapa untuk sampai titik terakhir tetap setia dengan kehendak Bapa. Dan salib sebagai jalan adalah jalan yang Tuhan pilih, Tuhan terima,
dan Tuhan alami sebagai jalan yang membawa semua kepada pengalaman berahmat, yaitu dibawa ke dalam kepenuhan hidup, bersatu dalam kerahiman Tuhan. Dalam poin pertama, Bunda Maria mengatakan, barang siapa dengan setia menghormatiku akan menerima rahmat yang istimewa. Dan rahmat itu adalah apa? Disebutkan di dalam poin kedua, ia melindungi kita secara khusus. Dan bahkan tidak hanya melindungi secara khusus dengan Ibu Maria selalu membawa kita ke dalam keselamatan, tetapi juga menjadikan rosario sebagai perisai yang melindungi kita. Di sini saya mau melihat bagaimana teladan Ibu Maria. Sejak Ibu Maria menjadi ibu, ketika Yesus meminta, "Ibu, inilah anak-anakmu," dan Yohanes juga menerima permintaan dari Yesus, "Inilah ibumu," maka di sini Ibu Maria selalu menjadi pelindung, perisai dari segala yang jahat. Kita tahu bagaimana gambaran Bunda Maria dalam setiap wajahnya dan setiap patungnya adalah menginjak setan. Disinilah yang menjadi kekuatan dari Ibu Maria sebagai perisai yang melindungi jiwa-jiwa, yang membawa jiwa-jiwa selalu datang pada Yesus. Karena Yesuslah keselamatan. Karena Yesuslah kepenuhan dari kemanusiaan kita yang adalah gambaran Allah, dan Yesus sebagai Allah, kita menemukan di sana seluruh wajah-wajah semua ciptaan, yaitu menjadi kepenuhan kemanusiaan yang membawa kemuliaan Tuhan. Maka dalam nomor 4, siapapun yang bersandar pada Bunda Maria dalam doa rosario tidak akan binasa. Dalam iman kita mengamini bahwa Yesus bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dengan iman ini kita menyadari bahwa tidak ada satupun dosa yang membawa kita kepada maut, karena telah dikalahkan. Dan itulah artinya salib di dalam konteks iman kita, di mana salib adalah tanda kemenangan dan kita telah dimenangkan oleh Yesus. Dan disitulah peranan Ibu Maria, selalu membawa orang untuk datang pada Yesus, karena dengan datang pada Yesus itulah orang menemukan kita semua adalah hamba yang selalu dipanggil untuk membawa banyak orang datang pada Yesus. Dan nomor 5, barang siapa berdoa rosario dengan penuh sungguh-sungguh dan kekusukan, dengan merenungkan peristiwa-peristiwa suci, tidak akan ditimpa kemalangan. Peranan Bunda Maria di sini adalah mengajak semua menggunakan rosario untuk selalu mengingat apa yang Yesus lakukan dalam jalan salib itu. Dalam bulan September saya mengajak Bapak Ibu merenungkan tentang 7 duka cita Ibu Maria. 7 duka cita itu menggambarkan bagaimana Bunda Maria selalu menjalankan tugasnya, perutusannya sebagai hamba, yaitu menemani semua perjalanan-perjalanan yang Yesus jalani untuk menggenapi perutusannya. Mulai dari nubuat Nabi Simeon sampai pada jalan salib. Dan di sini saya melihat bagaimana rosario adalah suatu perisai yang jelas sekali. Dengan rosario itu, siapapun yang berdoa, sungguh ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa suci dan menjadi tanda bahwa itulah yang selalu mengingatkan kita akan kemenangan Kristus mengalahkan
kuasa maut. Maka poin yang keenam, barang siapa yang hidup dengan penuh kesetiaan terhadap Rosario tidak akan mati tanpa menerima sakramen gereja kudus. Kita menyadari bahwa gereja adalah sakramen Kristus. Gereja adalah tanda kehadiran Kristus. Dan gereja adalah jalan yang membawa kita kepada Yesus. Maka peranan dan teladan Ibu Maria yang paling nyata adalah menjaga semua umat Allah yang ada di dalam gereja untuk selalu mengalami sakramen-sakramen itu. Mari coba kita lihat secara lebih dalam tentang bagaimana Ibu Maria eh, menjadi hamba Tuhan, dalam arti lewat Rosario ia menjadi pribadi yang sekaligus ibu gereja yang menjaga kita semua untuk menggunakan perisai ini membawa jiwa-jiwa datang pada Yesus. Saya mau mencoba merenungkannya, dan sebagaimana saya juga punya devosi khusus juga kepada Ibu Teresa dari Kalkuta, saya mencoba memahami peranan hamba Tuhan Ibu Maria ini dalam hidup Ibu Teresa dari Kalkuta. Dan kata kuncinya di sana adalah setia menjadi hamba Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang pada Yesus. Dalam peristiwa Maria berduka cita, kutipan Yohanes 19 ini menjadi selalu pegangan kita. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," dan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itulah kita menemukan kita tidak sendirian. Siapapun yang percaya pada Yesus secara nyata selalu didampingi oleh Ibu Maria. Mengapa peranan duka cita ini menjadi salah satu pintu masuk kita untuk memahami peranan hamba Tuhan dari Ibu Maria? Karena memang disitulah Ibu Maria selalu setia menemani semua jalan duka cita yang dilalui oleh Yesus. Karena manusia menolak Tuhan. Jadi duka cita itu bukan tentang darah yang mengalir, bukan tentang siksaan, tetapi di sini duka cita yang mendalam adalah sekalipun Tuhan menjalani jalan salib, tetap saja ada banyak orang yang masih menolak. Itulah duka cita yang mendalam dari Bunda Maria. Maka di situ tugas Bunda Maria tak pernah selesai. Terus karena masih banyak manusia sampai hari ini pun yang tidak datang pada Tuhan sekalipun tahu Yesus menderita bagi kita semua. Sekalipun tahu bahwa jalan salib itu adalah untuk menyelamatkan semua. Tetapi tetap manusia dan bahkan umat di dalam gereja pun masih belum sungguh-sungguh melihat itu sebagai jalan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Maka di sini Bunda Maria sangat jelas dia butuh kita semua. Bunda Maria selalu mengundang kita semua untuk juga seperti dia menjadi hamba Tuhan dalam arti membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Saya menemukan salah satu pribadinya adalah yang diundang oleh Bunda Maria adalah Ibu Teresa. Devosinya pada Ibu Maria sangat kuat, sangat jelas. Ibu Teresa selalu menempatkan bahwa yang memanggil adalah Yesus, tetapi yang terus meneguhkan untuk menjalankan misi dari Yesus adalah Ibu Maria. Bagaimana menggambarkan Ibu Maria membutuhkan kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, tidak lain adalah karena cinta semua kepada Yesus. Bagaimana memahami cinta Maria kepada Yesus? Saya mencoba mendalaminya dari Ibu Teresa. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana kesetiaan Ibu Teresa untuk terus menjadi hamba Tuhan juga menunjukkan
kualitas kesetiaan Ibu Maria dalam menjadi hamba Tuhan. Yang pertama adalah cinta yang mendalam kepada Tuhan dan sesama, itulah yang selalu menjadi dasar dari bagaimana menjadi hamba Tuhan. Dan khususnya dalam hal ini, Ibu Teresa mendapat panggilan khusus dari Yesus untuk mencintai dan membawa mereka yang tersingkir dan tersakiti. Dalam buku Come Be My Light dari pengakuan Ibu Teresa dari Kalkuta, yang menulis salah satunya, saya ingin mencintai Yesus sebagaimana Yesus selama ini belum pernah saya cintai. Dan dengan suatu kelembutan secara pribadi dan suatu cinta yang dalam, yang intimate ya. Jadi apa yang menggerakkan Ibu Teresa adalah saya ingin mencintai Yesus bagaimana Yesus selama ini tidak pernah dicintai oleh banyak orang. Artinya dalam arti ini adalah saya ingin mencintai Yesus dengan tujuan orang-orang yang menolak Yesus juga mempunyai cinta yang sama. Dan satu hal yang selalu dikatakan dalam buku itu adalah ia tidak pernah satu kali pun meninggalkan Tuhan untuk apapun yang Tuhan kehendaki. Dan mengambil, kata Yesus, saya haus sebagai kekuatan dari panggilannya. Kata-kata Yesus dalam saya haus itu menggambarkan bahwa Tuhan masih terus meminta banyak orang untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya karena kehausan Yesus makin menjadi. Khususnya ketika dengan segala perkembangan dunia dan perkembangan teknologi dan semuanya, manusia semakin menjauh dari Allah. Semakin manusia menjauh dan menolak Allah, semakin Yesus kehausannya bertambah. Maka Bunda Teresa sebagai hamba Tuhan, dia menemukan dirinya mengurangi dahaga Yesus, itulah perutusannya. Saya pun juga boleh mengatakan bahwa sebagai hamba Tuhan, Bunda Maria menyampaikan peranannya di dalam kata-kata Ibu Teresa, mengurangi penderitaan Tuhan, mengurangi kehausan Tuhan, itulah panggilan hamba Tuhan. Kita tahu sebagai hamba, kita pun juga memahami setiap hamba yang benar-benar didorong oleh cinta yang mendalam kepada Tuhannya, pasti dia, Tuhan hambanya, tidak ingin Tuhannya haus. Pasti tidak ingin Tuhannya menderita. Pasti tidak ingin Tuhannya, keinginan dan kehendak Tuhannya tidak terlaksana. Ini bukan dalam konteks bahwa hamba itu adalah di bawah Tuhannya, tetapi karena cinta yang mendalam sebagai hamba, ia ingin apa yang dikehendaki dan apa yang dialami oleh Tuhan yang sungguh-sungguh dapat dipenuhi. Tetapi menjalankan perutusan sebagai hamba Tuhan itu bukanlah jalan terang, bukanlah jalan mudah. Karena di situ Ibu Teresa dari Kalkuta menyampaikan, menjadi hamba Tuhan jalannya adalah kegelapan. Kegelapan dalam arti apa? Kegelapan dalam arti tidak ada banyak hiburan, tidak ada banyak reward. Yang ada hanya satu hal. Semakin menemukan banyak orang yang belum datang pada Yesus. Setiap satu orang datang pada Yesus, 10 orang meninggalkan Tuhan. Setiap satu orang dibawa lagi, masih banyak lagi yang meninggalkan Tuhan. Maka di sini menjadi hamba Tuhan, membawa jiwa-jiwa, khususnya mereka-mereka yang tersingkir, yang dijumpai dalam hidup dan pelayanan Ibu Teresa, adalah suatu panggilan yang terus-menerus dan terus-menerus untuk Tuhan. Maka bagi Ibu Teresa dari Kalkuta, yang membuat dia menjadi sungguh selalu setia dalam kehambaannya untuk Yesus adalah dengan kata-kata yang terakhir. The greater the pain and the darker the darkness, the sweeter will be my smile at God. Jadi ketika dia menghadapi
kenyataan bahwa semakin pedihnya hatinya melihat banyak orang tidak datang pada Tuhan, semakin dia melihat Yesus. Karena apa? Dia semakin menemukan setiap jiwa-jiwa yang dibawa pada Yesus, itulah persembahan smile-nya kepada Tuhan. Karena dia menemukan sukacita mencintai Yesus justru berasal dari sukacita ikut ambil bagian dalam penderitaannya. Bapak Ibu, 3 hal ini yang saya temukan di dalam memahami hamba Tuhan dalam diri Ibu Maria, lewat bagaimana Ibu Maria juga memanggil banyak orang untuk ikut terlibat dalam membawa banyak orang datang pada Tuhan. Ini yang juga ditemukan dalam visi dari vision penampakan dari Ibu Teresa. Ibu Teresa menemukan dalam hidupnya ada 3 peristiwa yang besar yang menggerakkan dia untuk masuk dalam kegelapan, membawa banyak jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Yang pertama, pada tahun 74, banyak orang datang kepada Ibu Teresa. Mereka semua mengulurkan tangan kepada Ibu Teresa dan berseru, datanglah, datanglah kepada kami, selamatkanlah kami, bawa kami kepada Yesus. Sesungguhnya jiwa-jiwa itu ingin datang pada Yesus. Jiwa-jiwa itu punya kerinduan mengalami pembebasan dari segala macam kuasa jahat. Jiwa-jiwa itu dengan segala kerapuan dan kekurangannya dalam kesepian dan juga ketidakpastian di dalam bagaimana menghadapi hidup ini, mereka sungguh membutuhkan Tuhan. Tetapi untuk sampai ke sana, mereka selalu tidak mudah melalui jalan kegelapan yang harus dihadapi. Nah, inilah panggilan pertama dari Ibu Teresa. Mereka berteriak pada Ibu Teresa untuk membawa mereka kepada Yesus. Dan di sini Ibu Teresa kemudian juga mendapatkan penampakan yang kedua, yaitu ketika Ibu Maria meminta kepada Ibu Teresa, layanilah mereka. Mereka milik Yesus. Bawalah mereka kepada Yesus. Bawalah Yesus kepada mereka. Jangan takut. Ajarilah mereka berdoa rosario sekeluarga. Bapak Ibu, disinilah pemahaman saya pribadi tentang bagaimana rosario menjadi perisai. Dan rosario juga menjadi hal yang paling jelas kepada kita semua ketika Ibu Maria juga meminta kita membawa banyak orang kepada Yesus. Seperti Bunda Teresa dari Kalkuta. Jangan takut. Ajarilah mereka berdoa rosario sekeluarga. Penyertaan Ibu Maria sebagai Bunda Yesus sekaligus juga hamba Tuhan sungguh nyata dalam apa yang Bunda Maria berikan, yaitu kekuatan cintanya yang mendalam kepada semua jiwa-jiwa, sebagaimana ia menyampaikan cinta yang mendalam juga kepada Tuhan Yesus lewat rosario. Dan dalam penampakan yang ketiga, Bunda Maria membawa Ibu Teresa melihat salib, melihat Yesus yang tersalib. Sebagaimana dalam gambar ditunjukkan Bunda Maria mendampingi Bunda Teresa dan mendengarkan Yesus secara langsung. Kedekatan dan devosi dan juga kedalaman batin Ibu Teresa dari Kalkuta kepada Bunda Maria menunjukkan bahwa Ibu Maria selalu melindungi Bunda Teresa untuk tetap kuat mempersembahkan hidupnya sebagai hamba Tuhan bagi Yesus. Maka di sana Yesus mengatakan, aku telah memintamu, mereka telah memintamu, dan iya, bundaku juga telah meminta. Akankah engkau menolak melakukannya untukku, untuk melayani mereka, untuk membawa mereka kepada ketiga penampakan dalam
hidup Ibu Teresa ini kiranya juga bisa menjadi kejelasan bagaimana kerinduan Ibu Maria tidak dapat hanya dilakukan lewat satu dua orang. Kita semua diundang seperti Ibu Teresa dari Kalkuta. Ibu Maria menuntun kita, Ibu Maria juga membawa kita dan membantu kita lewat perisai Rosario dan terus membawa kita melihat Yesus yang tersalib untuk tidak berhenti membawa jiwa-jiwa sebagai hamba Tuhan kepada Yesus. Dari tiga misi ini saya menemukan kata-kata yang selalu Ibu Teresa juga lukiskan ya. Doa Rosario sebagai doa adalah doa yang membuat kita hadir di hadapan Tuhan. Di sini Ibu Teresa menemukan dalam hidupnya, doa bukanlah untuk meminta. Doa adalah menaruh diri di dalam tangan Tuhan pada kehendaknya. Mendengarkan suaranya dalam lubuk hati kita. Tentu Ibu Teresa melakukan selalu sebanyak macam doa. Doa devosi, adorasi, rosario, dan semuanya itu dalam sikap batin yang sama. Ia berdoa rosario bukan untuk meminta. Ia berdoa rosario untuk setia menjadi hamba Tuhan. Apa itu bentuk kesetiaannya? Ia mendengarkan suaranya. Ia menaruh dirinya di dalam tangan Tuhan. Dan ini juga yang dia sampaikan di dalam apa yang ia temukan di dalam doa. Doa membuat kita percaya, dan semakin kita percaya, semakin kita mencintai, dan semakin kita mencintai, maka kita semakin melayani. Saya ingin mendalami kata-kata Ibu Maria memberikan perisai untuk melawan kuasa jahat. Salah satu bentuk konkret di dalam bagaimana kita memahami bahwa Ibu Maria menemani, mendampingi, dan juga memberi kita perisai rosario, karena dengan berdoa itulah kita semakin beriman. Rosario adalah suatu doa yang terus diulang-ulang. Dan dengan mengulang-ulang doa itu, kita semakin menemukan kekuatan iman yang dalam pada Yesus. Dengan kekuatan inilah kita juga dimampukan semakin mencintai semua orang. Dengan kata semua orang berarti tidak ada batasan tentang siapa dan bagaimana. Semua orang itu termasuk orang-orang yang tidak menerima kita atau orang-orang yang membuat kita lelah. Tetapi kita tetap mempunyai kekuatan karena doa kita adalah doa yang membawa kita hadir di hadapan Tuhan untuk mencintai semua. Maka di sini kalau Ibu Teresa mengatakan semakin kita berdoa, semakin beriman dan semakin mencinta, kekuatan cinta ini bukanlah tentang kekuatan kita mempunyai suatu ikatan emosional, tetapi kekuatan untuk terus memandang Yesus sebagai sumber kekuatan kita dan membawa semua orang datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mau mencoba membawa kekuatan doa itu dalam salah satu kisah nyata di mana selama hampir 300 tahun ya di Jepang terjadi yang namanya zaman kemartiran. Kebetulan saya pernah di sana selama 16 tahun dan di saat sebelum saya pulang ke Indonesia saya 6 bulan tinggal di Nagasaki dan pada saat saya tinggal di Nagasaki saya punya kesempatan untuk mendalami kisah para martir dan juga semua umat, cerita-cerita tentang umat Jepang selama zaman penganiayaan. Yang saya kagum adalah apa? Persis seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 45. Di situ digambarkan bagaimana semua umat Allah yang disatukan oleh iman pada Yesus
Mereka selalu setia pada ajaran para rasul dan berkumpul dan berdoa dan memecah roti. Saya mau membawa di sini kekuatan doa, Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana doa Rosario adalah doa yang menjadi perisai kita melawan kuasa jahat. Dan Ibu Teresa juga menemukan doa adalah yang semakin membuat kita beriman. Dan itulah kekuatan hamba Tuhan. Kekuatan hamba Tuhan adalah selalu berdoa, hadir di hadapan Tuhan. Sudah kita sampaikan tadi, ya, dari Bu Teresa dari Kalkuta, doa itu bukan tentang meminta. Doa itu bukan tentang membuat kita apa yang kita inginkan dikabulkan. Tapi sikap batin seorang hamba Tuhan dalam kaitan doa adalah hadir di hadapan Tuhan, hadir untuk dipakai oleh Tuhan, dan hadir untuk semakin mencintai Tuhan. Dalam konteks kemartiran di Jepang, yang saya kagumi adalah mereka semua selalu diteguhkan imannya lewat berkumpul berdoa. Meskipun imam-imam ditangkap dan tidak ada lagi imam yang dapat melayani pelayanan sakramen, tapi mereka setia berkumpul di dalam satu kelompok secara sambil bersembunyi, mereka merayakan terus iman mereka dalam doa-doa itu. Dan jelas sekali ditunjukkan dalam semua cerita dan semua tulisan bagaimana selama 300 tahun mereka itu tetap setia beriman, tentu dengan segala macam perubahan bentuk doa-doa, tetapi yang tidak berubah adalah apa? Doa Rosario. Saya menemukan di museum-museum, di tempat-tempat di mana tempat-tempat persembunyian itu sekarang menjadi gereja, dan di semua gereja yang ada itu selalu ada butir-butir Rosario, dan selalu ada patung Bunda Maria. Untuk mengelabui, maka mereka menggunakan patung Kuanin ya. Jadi seorang wanita yang menggendong anak, dan bagi orang dari Cina itu salah satu pemahaman tentang Dewi Ibu ya, Kuanin. Tapi itu dipakai oleh umat Katolik, umat Kristiani yang dalam masa kemartiran untuk dipakai untuk berdoa. Karena memegang benda-benda rohani seperti salib, rosario itu pasti akan ditangkap. Nah, salah satu yang juga buat saya mengesan adalah karena bahayanya membawa benda-benda rohani itu, mereka membagi-bagi butir rosario. Jadi mereka tidak membawa rosario utuh, tapi memang mengantungi butir-butir rosario. Dan itu menjadi cara mereka berdoa. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana kisah di balik cerita semua tentang kemartiran selama lebih dari hampir 300 tahun itu. Ini adalah tempat-tempat di mana mereka bersembunyi atau tempat-tempat mereka menjadi martir ya. Ini adalah gereja-gereja besar di mana banyak sekali pada tahun-tahun kemartiran itu umat yang bersembunyi untuk terus berdoa dan terus melanjutkan iman mereka. Salah satunya adalah ini, Tabira Church ya. Di sini ada gereja di Hirado dari Nagasaki, dan ada di sini gereja sebentar, ini Aura Katedral ya. Aura itu adalah tempat di mana pertama kali setelah 300 tahun setelah restorasi Meiji, memasuki zaman restorasi Meiji, kebebasan beragama, di sini pertama kali umat yang bersembunyi sekitar ratusan tahun itu bertemu dengan imam yang sudah memang lebih mudah pada zamannya untuk kembali kepada gereja Katolik. Dan tiga hal yang ditanya oleh umat yang bersembunyi itu. Apakah waktu itu nama pastornya, saya lupa namanya, pastor ini ditanya oleh umat, apakah satu,
percaya kepada Bunda Maria lewat Rosario. Lalu apakah berdoa Bapa kami? Dan yang ketiga, apakah percaya pada Paus? Tiga iman ini yang mereka sampaikan adalah suatu bentuk yang selalu terus-menerus didoakan. Rosario, doa Bapa kami, dan yang terakhir adalah hubungan dengan Paus. Dan ini menarik Bapak Ibu ya. Bagaimana selama ratusan tahun ini diteruskan turun-temurun iman kepada Bunda Maria, doa Bapa kami, dan kepada Paus. Nah, bagi saya juga cukup unik ya. Kenapa di sana tidak ada Yesus? Ternyata peranan Bunda Maria sangat besar di dalam melanjutkan kekuatan mereka untuk terus percaya kepada Yesus. Tentu dengan memandang salib Tuhan, dengan melihat salib Tuhan, pasti di situ iman pada Yesus jelas. Tetapi bagi mereka yang membuat mereka kuat dan terus mempunyai iman pada Yesus adalah bagaimana doa Rosario selalu menjadi kekuatan mereka setiap saat. Nah, ini sejarahnya Bapak Ibu ya. Jadi eh, kematian Jepang itu dimulai pada 5 Februari 1597 ketika jumlah umat Katolik semakin bertambah di Nagasaki. Karena semakin bertambah memunculkan rasa tidak aman atau umat setempat atau umat Buddha atau Shinto merasa terancam. Ini dimulai dengan kematian 26 martir di Nagasaki di daerah Nishisaka. Itu di sekarang ada di sana sekarang ada namanya museum 26 martir yang dikelola oleh Yesuit. Itu terjadi pada zaman Toyotomi Hideyoshi. Lalu kemudian umat Katolik malah semakin bertambah. Akhirnya pada zaman Tokugawa Ieyasu semua dilarang. Dan pelarangan itu resmi sejak tahun 1614. Dua hal yang dilakukan dalam masa penganiayaan atau pengejaran umat Kristiani adalah kalau mereka menginjak gambar suci, entah gambar Yesus atau salib atau gambar Bunda Maria, mereka dibebaskan. Dan yang kedua adalah bagi mereka yang tidak mau mengingkari iman, dalam arti menginjak gambar suci dan lain itu, mereka disiksa dengan dibaliknya. Nah, itu ada dalam film Silence. Bisa nanti kalau suatu saat tertarik, saya berikan cuplikan-cuplikannya. Yang mau saya sampaikan di sini, tahun 1865, oh ini nomornya sudah jelas, Romo Bernard Pertijan ya, dari gereja Oura Tensudo itu yang pertama kali menyambut mereka-mereka yang bersembunyi dalam suasana kebebasan. Lalu tahun 1867 gereja Ura kami adalah gereja katedral di Nagasaki yang sekarang ini, tapi itu pernah juga terkena bom atom. Di situ ditemukan banyak sekali umat yang bersembunyi. Ura kami adalah daerah yang cukup besar, umat Katoliknya yang kembali dari zaman bersembunyi kembali kepada gereja Katolik. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, bagaimana peranan Bunda Maria dan sekaligus doa Rosario, jelas sekali ini sudah membawa ratusan tahun zaman kemartiran, iman yang terus diteruskan oleh generasi ke generasi. Kalau saya hitung ada 8 generasi ya. Nah, ini adalah buahnya. Meskipun sekarang jumlah umat Katolik juga tidak sebanyak gereja yang ada dalam konteks itu ya. Tapi di daerah para martir, daerah mereka bersembunyi, ada 139 gereja. Meskipun itu hanya di daerah Nagasaki dan di daerah Kepulauan Goto, yang tidak besar luasannya. Di setiap tempat-tempat mereka bersembunyi, di situ ada gereja-gereja yang mengenang bagaimana nenek moyang mereka, leluhur mereka, dengan setia berdoa. Dan itu juga salah satu tanda bahwa mereka pun juga merayakan iman dalam kebersamaan meskipun sembari bersembunyi dengan doa-doa yang sudah mereka terima turun-temurun. Salah satunya doa Rosario. Ini yang ada di Nagasaki dan ini yang ada di Pulau Goto, Goto Reto namanya ya.
Nah ini kalau kita lihat semua Bapak Ibu ya, betapa iman yang membuat gereja ini adalah iman yang hidup ya. Mereka sungguh membangunnya. Dan ada keturunan yang membangun dengan bertahun-tahun dengan kayu, dengan batu bata. Dan saya mengunjungi beberapa tempat ini, ya saya kagum karena apa? Selama ratusan tahun iman itu tetap terpelihara. Dan selama ratusan tahun iman itu tetap hidup. Maka kembali pada tadi yang pertama kali eh, saya sampaikan dalam janji Ibu Maria, siapapun yang menggunakan rosario sebagai perisai akan dilindungi, dan siapapun yang bersandar tidak akan binasa. Dan siapapun yang terus punya kesetiaan dan kekhususan berdoa dengan peristiwa-peristiwa suci tidak akan ditimpa kemarahan. Bapak Ibu, saya mau mengakhiri renungan ini dengan video dari Ibu Teresa. Bagaimana kesetiaan sebagai hamba Tuhan membawa jiwa-jiwa itu adalah juga apa yang Ibu Maria tunjukkan kepada kita sebagai hamba Tuhan. Dan Ibu Maria memberikan kepada kita rosario sebagai perisai. Tapi kita tahu bahwa kita tetap menghadapi situasi dunia yang dalam banyak hal belum datang kepada Yesus. Kata lain, menolak Tuhan itu adalah orang belum datang pada Tuhan. Belum datang itu ada banyak hal penyebabnya. Tentu segala macam hal dapat menjadi penyebabnya. Tetapi saya ingin menyampaikan video ini, ada suatu hal yang sangat membuat manusia tidak datang pada Tuhan. Dan itu juga perjuangan Bunda Maria, perjuangan Bunda Teresa, dan semua orang-orang kudus, yaitu kemiskinan hati. Ketika hati kita miskin dan hati kita tidak diperkaya oleh doa-doa, akhirnya manusia hanya berhenti kepada yang namanya kesepian batin yang membuat mereka tidak lagi melihat hal lain kecuali hanya hari-hari yang kosong dan tidak ada sesuatu pun yang membawa sukacita. Mari kita lihat videonya sebentar. Ada masalah dengan mau saya. Saya mau mengakhiri dengan video ini. Mari kita lihat sebentar. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think that the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another.
Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya sudah melewati waktu yang diberikan. Saya mau mengakhiri dengan satu kata. Teladan Ibu Maria itu juga yang diikuti, dihidupi Ibu Teresa dari Kalkuta. Dan kita juga diundang untuk seperti itu. Banyak orang yang tidak datang pada Tuhan karena mengalami kemiskinan batin. Dan kita sebagai hamba Tuhan yang diundang Tuhan mempunyai panggilan untuk membawa orang mengalami Yesus karena Yesuslah sumber sukacita. Dan salah satu hal yang paling jelas adalah dengan mencintai. Tapi cinta itu tidak mungkin kalau kita tidak pernah berdoa. Cinta itu tidak mungkin kalau kita tidak pernah selalu memperjuangkan semua dalam doa-doa kita. Mari sebagai hamba Tuhan, kita mendoakan semua. Dan besok kita juga akan berdoa dengan merayakan para kudus. Dan lusa kita juga akan mendoakan jiwa-jiwa. Itulah tugas kita, mendoakan semua, karena itulah yang membawa kita semakin beriman sebagai hamba Tuhan. Terima kasih.